Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh cantik baju kebaya dipakai dara di waktu malam. Tanda beragama dan berbudaya, sambutlah salam pengawal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini izinkan saya, Akta Patmasari, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Tanjung Pinang, di bawah bimbingan pengajar praktik Bapak Ramli MPD dan fasilitator Ibu Marliah SS MPD, untuk menyampaikan rangkuman mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut pemahaman saya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan bersifat menuntun. Artinya, setiap guru yang berlaku sebagai pendidik diharapkan dapat menuntun siswanya untuk bisa selamat dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, tentunya orang yang memberi tuntunan sudah harus lebih tahu kemana dan bagaimana arah yang dituju agar bisa selamat dan bahagia. Dalam hal ini tentunya guru sudah memiliki acuan ataupun langkah-langkah yang akan ditempuh agar siswanya dapat mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh guru untuk bisa menuju kehidupan yang selamat dan bahagia sebagai manusia maupun masyarakat. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah kodrat anak. Setiap anak lahir dengan kodratnya masing-masing. Guru tidak dapat mengubah bentuk dasarnya, juga termasuk kodratnya. Kodrat yang perlu diperhatikan ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua kodrat ini perlu diperhatikan ketika guru membimbing siswa untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuan hidupnya, anak tentu perlu tetap menjaga kodrat mereka, yaitu merdeka dan bermain. Memang di masa seperti sekarang ini, kegiatan bermain dapat meningkatkan kemampuan motorik, baik kasar maupun halus bagi masing-masing anak. Kemampuan motorik ini dapat mendukung setiap tahap perkembangan dalam kehidupan anak. Merdeka artinya setiap anak bisa menentukan sendiri arah tujuan yang akan dicapainya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian ada filosofinya bahwa pendidikan itu menghamba pada anak. Menghamba dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan sama artinya penghambaan seorang makhluk terhadap Tuhannya, tetapi penghambaan ini bermaksud adalah keberpihakan kepada anak. Bagaimana seorang guru dapat meletakkan posisinya seolah-olah ia berada pada posisi si murid. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang dapat mengeksplorasi bakat dan minat yang tumbuh dan dibawa oleh masing-masing anak sejak lahir, sehingga pendidikan tersebut selaras dengan apa yang sudah ada di dalam diri anak. Pendidikan yang menghamba pada anak juga berarti bahwa guru bukan hanya sebagai abdi negara, tetapi juga mengabdikan dirinya dengan hadir sepenuhnya, sepenuh jiwa raganya ketika melakukan pendidikan maupun pengajaran di kelas. Bukan hanya menuntaskan jam kerja, tetapi guru benar-benar hadir untuk memenuhi kebutuhan anak. Anak juga bukan tabula rasa. Anak sudah lahir dengan garis putus-putus yang dibawanya. Guru sifatnya hanya menebalkan garis-garis putus tersebut agar dapat menuntun kehidupan anak menuju kehidupan yang selamat dan bahagia. Dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti menjadi hal yang tidak kalah penting. Karena budi pekerti berkaitan dengan karakter baik yang akan bertahan seumur hidupnya dan akan dipergunakan apapun profesi yang akan dijalaninya di masa yang akan datang. Dan juga perlu dipahami bahwa guru dianalogikan sebagai seorang petani. Petani tidak dapat mengubah benih yang akan ditanamnya. Apabila petani menanam benih jagung, maka dia tidak dapat mengubah benihnya menjadi benih padi atau lain sebagainya. Tugas petani setelah menanam ataupun menyemai benih jagung adalah memastikan kondisi atau lingkungan sekitarnya kondusif untuk mendukung pertumbuhan jagung menjadi hasil yang unggul. Disitulah peran guru. Ketika guru bisa berada dalam 3 posisi berbeda.
Ning Arso di depan menjadi teladan. Ning Madio di tengah membangun kemauan dan memberi semangat. Ning Buri di belakang memberikan dorongan. Itulah semboyan yang difalsafahkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing Ngarso sung tulodo, ing Madio mangun karso, putu Buri handayani. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sudah menyadari bahwa setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Tidak semua anak harus dipaksa untuk bisa pintar matematika. Tetapi yang saya sadari adalah dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini harus berpusat pada siswa atau menganut student center. Inilah yang akan saya terapkan dalam pendidikan maupun pengajaran. Selanjutnya, saya juga akan menerapkan kekuatan sosiokultural yang ada di daerah kami untuk bisa menerapkan dan menanamkan budi pekerti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Misal kemarin ketika suatu waktu seorang siswa saya izin tidak hadir ke sekolah, memberikan alasan ada acara keluarga. Namun setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata acara keluarga itu tidak benar adanya. Saya datangi ke rumahnya dan keluarganya masih berada di rumah dan tidak sedang melaksanakan acara apa-apa. Ternyata siswa saya ini tidak mau hadir ke sekolah karena tidak bisa bermain skipping. Karena di hari yang bersamaan ada ujian praktik olahraga. Berdasarkan pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saat itu saya berusaha sebisa mungkin memposisikan diri saya sebagai si anak. Saya menyampaikan bahwa saya juga bukan seorang yang hebat dalam olahraga, tetapi tantangan yang muncul dalam praktik olahraga adalah tantangan yang harus kita selesaikan. Terlepas dari berhasil dengan sempurna, berhasil dengan apa adanya, atau bahkan gagal sekalipun, asal kita berani menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita punya dua pilihan, yaitu kita berlatih di bidang yang sama agar bisa lebih baik, ataupun kita mencoba mengeksplorasi bakat lain yang ada di dalam diri kita. Suasana kelas yang mendukung proses pembelajaran berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah suasana kelas yang nyaman, yang menimbulkan rasa gairah untuk belajar yang muncul dari dalam diri pribadi masing-masing siswa. Kemudian juga saya perlu melaksanakan semboyan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Saya bisa menjadi teladan, membangun semangat dan juga memberikan dorongan. Berkaitan dengan konteks kekuatan sosiokultural, saya bisa memanfaatkan kekayaan khazanah budaya Melayu, bisa menggunakan lantunan gurindam, pantun maupun syair untuk bisa menanamkan nilai-nilai baik ataupun karakter-karakter yang berujung pada profil pelajar Pancasila. Saya berharap saya dapat menerapkan prinsip student center, pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga mereka dapat menentukan sendiri apa tahapan ataupun langkah yang harus mereka lakukan untuk bisa mencapai suatu tujuan keberhasilan. Dan saya harus memastikan bahwa suasana di ruang kelas saya nyaman dan bahagia. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 5. Saya Akta Padmasari dari Kota Tanjung Pinang. Terima kasih dari jauh menjunjung duli sudah dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi atas segala silap dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.